Kita tahu juga saat ini tensi geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat antara Israel, Iran, kemudian Rusia, Ukraina. Seberapa besar hal ini bisa meningkatkan peluang arus modal keluar dalam jangka pendek? Oke. Di tengah uncertainty memang ada kecenderungan buat investor itu cari aman dulu gitu ya. Karena mereka memanage uang dari investor sehingga pertanggungjawabannya tentunya sangat kompleks dan jika ada uncertainty akan selalu dalam posisi yang secara umum ya, secara global lebih aman kalau misalnya mereka pindah ke instrumen yang lebih safe dulu gitu ya. Dan kita memang melihat saat ini kondisi geopolitik itu sangat volatile, sangat sulit untuk diprediksi. Namun kalau kita rely terhadap fundamental dan juga kalau kita kaitkan dengan janji-janji politik Trump di saat kemarin dia ini ya kampanye itu ada kecenderungan Trump ingin menjaga stabilitas, ingin meningkatkan perdamaian gitu ya, ingin mencoba menyelesaikan konflik di beberapa daerah, terutama termasuk juga di Ukraine dan kemudian di Timur Tengah. Memang sekarang ada kalau kita lihat Trump ini ya cukup mendukung untuk Israel menyerang Iran, terutama jika dikaitkan dengan potensi adanya senjata nuklir gitu ya di Iran. Nah, tapi kalau kita berkaca secara fundamental, sekarang tadi seperti yang kita bahas, Amerika sedang sangat sulit untuk bisa afford inflasi mereka itu bisa naik lagi. Karena tadi dia sedang berusaha sekali untuk melakukan refinancing US Treasury dengan yield yang lebih rendah. Nah, sementara kalau misalnya istilahnya dia step in membantu Israel untuk menyerang Iran, itu yang akan terjadi adalah kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Secara historis paling mudah kalau kita lihat pergerakan oil, pergerakan harga minyak itu sangat korelatif terhadap inflasi Amerika. Nah, ini yang menjadikan kemungkinan besar kenapa Trump ada, kalau kita lihat di sisi lain juga kecenderungannya adalah mendukung menekan Israel dan Iran untuk melakukan deal gitu ya, atau melakukan komunikasi dengan Iran untuk adanya ya tanda kutip gencatan senjata atau deal terkait nuklirnya. Nah, ini yang menurut kita masih bisa menjadi harapan bagi investor. Oke, kalau di tengah ketidakpastian atau uncertainty ini semakin meningkat, tapi di satu sisi juga ada ekspektasi tren penurunan suku bunga acuan dalam beberapa bulan ke depan. Ini mungkin alokasi investasi yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh investor untuk bisa menghasilkan investasi yang lebih optimal ini di mana saja? Oke, mungkin ini yang cukup menarik ya, karena walaupun di tengah uncertainty yang cukup tinggi, kita melihat sebenarnya ini cenderung akan relatively short period saja atau mungkin short to medium period. Kemudian kalau kita bicara long term investment horizon, itu saat ini saham kita berada di level valuasi yang sangat menarik. Terutama kalau kita lihat untuk spesifik LQ45 stocks atau IDX30 stocks itu sebenarnya dalam level valuasi yang belum terlalu jauh dari even dibandingkan dengan level COVID gitu ya. Jadi bisa dengan mudah kita artikan perusahaan-perusahaan tersebut earnings-nya itu sudah grow a lot tapi harganya masih belum catch up. Nah, ini yang bisa menjadi potensi investasi bagi para investor. Namun di sisi lain dengan kondisi uncertain yang masih cukup tinggi, mungkin secara timing harus lebih diperhatikan lagi entry point-nya. Kemudian sembari menunggu itu saat ini instrumen lain seperti pasar uang dan juga fixed income yang tenor pendek itu dalam posisi yield yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi dengan stabilitas yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadinya tekanan untuk yield yang tenor pendek itu lumayan muncul dari tingginya level issuance dan yield dari SRBI gitu ya. Sekarang jumlah issuance dari SRBI sudah turun, kemudian yieldnya juga turun, sehingga instrumen-instrumen di tenor pendek tadi selain menawarkan imbal hasil yang masih cukup menarik, tapi cukup stabil juga. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah sektor-sektor yang cukup menarik untuk diperhatikan investor saat ini, mungkin apa saja di tengah kondisi tensi geopolitik yang meningkat? Apakah memang ada rebalancing atau perubahan sektor juga? Apakah nanti komoditi ini akan kembali menjadi primadona? Tapi kita akan bahas lebih dalam karena kita akan update terlebih dahulu bagaimana pembukaan perdagangan pasar pada sesi pertama pagi hari ini dalam Breaking News CNBC Indonesia.
Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia dan saat ini kita akan update seperti apa posisi pembukaan perdagangan bursa saham domestik pada 16 Juni hari ini. Tampaknya dibuka rebound, terapresiasi tipis 0,05% di level 7.165, 69,57. Kita akan lihat secara sektoral, sektor-sektor apa saja yang mendorong laju IHSG. Finansial yang merupakan bobot terbesar saat ini dibuka berada di zona koreksi 0,36%, consumer primer melemah 0,30%, consumer non-primer terkoreksi 0,64%, perindustrian menguat tipis di 0,04%. Energi menguat 1,19%, bahan baku terapresiasi 0,94%, sementara itu infrastruktur melemah 0,12%, properti real estate terkoreksi 0,20%. Teknologi terapresiasi 0,26%, transportasi logistik menguat 0,78%, sektor kesehatan terapresiasi 0,55%. Berkebalikan dengan IHSG, rupiah justru lagi-lagi kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat, melemah 0,06% dan kembali ke level psikologis 16.300. Terhadap mata uang utama lainnya, nilai tukar rupiah cukup bervariasi. Rupiah terhadap dolar Singapura menguat 0,04%, rupiah terhadap mata uang Jepang terapresiasi 0,11%, rupiah terhadap euro menguat 0,12%. Demikian Breaking News CNBC Indonesia, kita kembali ke Squawk Box. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Dimas Yusuf, Investment Director PT Sukor Invest Asset Management. Pak Dimas, terkait dengan sektoral, tadi kita lihat juga pada pembukaan sektor energi ini menguat cukup signifikan, lebih dari 1%. Apakah memang saat ini investor akan kecenderungan mengalokasikan investasinya ke sektor-sektor terkait dengan energi ataupun komoditas? Oke, memang kalau kita ingat ya sekitar 2-3 bulan terakhir itu ada kekhawatiran bahwa komoditas itu akan cenderung melemah gitu ya. Mungkin terutama dari sisi demand itu ada kekhawatiran dengan kalau kita ingat berkali-kali ya Bank Dunia kemudian beberapa level global itu cenderung menurunkan proyeksi mereka untuk pertumbuhan ekonomi global, dan itu yang tadinya agak dampen terutama untuk harga-harga beberapa komoditas. Namun yang menarik adalah kalau kita lihat overall commodities index itu malah ada kecenderungan naik gitu dalam beberapa waktu terakhir. Jadi mungkin yang perlu dilakukan oleh investor adalah memanfaatkan momen di mana saat ini ternyata dibandingkan dengan sentimen yang ada itu kondisinya masih cukup baik. Nah, kalau investor bisa lebih berhati-hati, bisa memilih, ternyata kalau kita lihat lebih dalam itu cukup banyak sebenarnya komoditas yang malah harganya itu meningkat gitu ya. Dan anyway untuk beberapa main commodities, contohnya seperti oil, coal, kemudian CPO itu perusahaan masih dalam level yang very profitable. Jadi even for for several commodities yang tadinya agak dipunish valuation-nya itu sebenarnya masih punya potensi yang cukup menarik.